life is fine somehow. Gotta regain control. Entah cobaan apa lagi yang akan didapatkan timnas ke depannya. Padahal round 3 masih belum kelar. Tapi udah pada ribut duluan, seperti banyak pihak yang gak mau timnas Indonesia tenang gitu. Yang seharusnya kini semua bersatu untuk persiapan menatap laga tandang di matchday selanjutnya, malahan dapat tantangan dari dalam negeri sendiri. Sejumlah fans hingga hacker yang menjadi detektif menelusuri dalang dibalik isu yang terus beredar. Seakan kembali menemukan pihak-pihak dalam tubuh PSSI yang dicurigai sengaja melakukan ini. Dalam hal ini, seluruh fans meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak berkaitan yang dinilai kebanyakan omong. Tentunya mereka yang banyak bacot ini yang berada di tubuh PSSI lah. Kalau sampai nggak lolos ke Piala Dunia gara-gara terganggu isu yang beredar, emang agak eman-eman banget coy. Setidaknya sampai akhir round 3 lah, biarkan Sintayong berjuang dengan skuad Garuda. Lagian sebagian fans hingga seluruh punggawa Garuda masih setuju dengan Sintayong. Bahkan mungkin pemain-pemain akan merasa kecewa kalau sampai beneran diganti. Di sisi lain, berbagai kekacauan yang terjadi dalam sepak bola tanah air ini sampai ke publik Korea Selatan, yang mana media-media saja sudah menyoroti isu pemecatan Coach Shin. Dan inilah berbagai sorotan dari Korsel dan juga penjelasan hacker tentang campur tangan mafia. Voices all around me, whispers through the crowd. Sejatinya kondisi timnas Indonesia dalam beberapa hari terakhir sudah mulai reda. Buzzer-buzzer dapat ancaman balik dari hacker. Hingga gorengan pedas dari pengamat seperti Towel, Akmal maupun Justin juga sudah tak terlalu terdengar. Semuanya sudah mulai kondusif lah intinya. Buzzer-buzzer yang dibayar usai tersingkirnya skuad Garuda dari ASEAN Cup juga mulai diem. Mungkin karena takut atau nggak dibayar oleh atasan karena misinya gagal. Serangan dari media internasional seperti dari Italia, Tuttosport, juga tak ada lagi kelanjutannya. Media tersebut mungkin kapok setelah akun Instagramnya diserbu oleh ratusan netizen plus 62. Namun siapa sangka, kini justru isu ini kembali diperkuat oleh Exco PSSI yang membuat postingan seperti memberikan kode. Ya, jadi salah satu Exco PSSI Chairul Anwar mengunggah postingan yang membuat fans Garuda bertanya-tanya karena caption anggota Exco ini seakan-akan berpisah dengan Sintayong. Terima kasih Sintayong atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian dari sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Tak hanya Chairul Anwar, Exco PSSI lain Vivin Cahyani juga membuka suara ke publik jika PSSI terbuka untuk opsi-opsi lainnya. Jadi dari dua keterangan Exco tadi, jelas membuat publik berpikir kalau itu sebagai isyarat digantinya Sintayong. Dan itu semua juga seperti sudah terstruktur dengan rapi, semuanya menyerang satu persatu sampai jajaran anggota PSSI loh coy. Gimana nggak curiga ada mafia di belakang, ya kan? Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Mau gimana pun kita harus tetap bersatu untuk mengawal kasus ini teman-teman. Perlu diingat bahwa semua isu yang beredar ini tak hanya mengincar Sintayong. Namun Erick Thohir juga bisa jadi korban selanjutnya yang diincar oleh mafia, yang mungkin pengen kembali masuk ke kursi ketua umum PSSI. Dan Erick Thohir yang sudah mengubah PSSI sejauh ini dengan lobi-lobi serta terobosan, masa mau dilengsarkan mafia begitu saja? Kita di sini harus sadar, jika Sintayong benar-benar dipecat, yang harus disalahkan ya anggota Exco PSSI yang berisik tadi. Hacker SSC Politik sendiri sudah memberikan salam pengintaian kepada Exco. Bahkan list-list sudah dibuat untuk diketahui oleh publik tentang latar belakangnya. Nama-nama seperti Arya Sinulinga, Chairul Anwar, Vivin Cahyani, dan semua Exco hingga Sekjen Yunus Nusi sudah ditandai oleh hacker SSC. Jika nantinya nasib Sintayong dipecat gara-gara kesepakatan Exco PSSI, tentunya hacker tadi mengancam akan menurunkan elektabilitas atau tingkat dukungan kepada PSSI. Di mana-mana jelas sebelumnya sudah terbukti efektif dilakukan kepada para pengamat abal-abal, yang pasti itu akan terjadi ke siapapun yang mencoba mengusik timnas Indonesia. Jelas tanggung jawab mereka harus ditagih jika nantinya amit-amit gagal lolos ke Piala Dunia 2026 yang disebabkan oleh kekacauan ini.
Sebab di sini jika ada pelatih baru pun bukan suatu jaminan akan membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia, atau setidaknya lolos ke round 4 lah, belum lagi ditambah harus beradaptasi baru. Ingat, kekacauan ini menimbulkan perpecahan antar supporter loh. Sejumlah komunitas fans bahkan sudah menyuarakan kekecewaan kepada PSSI. Para netizen hingga komunitas besar fans Garuda tak didengar suaranya. Banyak dari kita yang bersuara untuk Sintayong stay, jangan ganggu timnas kami, dan lain-lain sebagainya demi kebaikan timnas Indonesia. Mungkin bagi kita nggak terlalu masalah, lagian kita cuma netizen biasa yang ingin bersuara, dan jika nggak didengar nggak terlalu menyakitkan lah, soalnya bersuaranya sendiri-sendiri dan harus bersaing dengan buzzer juga. Tapi coba bayangkan sekelompok besar fans Garuda, yakni La Grande Indonesia, yang bersuara bersama-sama dengan anggota komunitas yang berjumlah ribuan, enggak didengar juga ternyata. Dalam unggahan Instagram, La Grande buka suara terkait sesuatu yang dikeluhkan. Komunitas fans terbesar tersebut tak mempermasalahkan kekalahan timnas Indonesia di AFF dan tetap menginginkan Sintayong stay. Semuanya mereka keluhkan dalam unggahan, tapi intinya seperti ini. Akhirnya La Grande Indonesia tidak bisa mengambil kebijakan dalam hal ini. Jika kalian masih menganggap suara supporter, maka seharusnya kalian bisa mempertimbangkan suara kami. Ya, harusnya suara fans, apalagi sebuah komunitas yang notabene sangat mempengaruhi timnas, ditambah juga sangat mempengaruhi PSSI. Karena dengan jumlah anggota yang banyak, akan selalu memberikan dukungan dengan memborong tiket. Tentunya nggak boleh disepelekan dong, dan PSSI nggak boleh seenak jidat. Jika nantinya La Grande mau memboikot tribun di round 3, apa nggak rugi besar? Dari sini netizen pun banyak yang berkomentar untuk melakukan protes, bahkan demo ke PSSI. Reaksi punggawa Garuda saat ditanya terkait isu STY. Sebelumnya pemain seperti Justin Hubner membuat postingan story yang seakan-akan menanggapi isu ini. Namun ternyata saat terus ditanyai oleh netizen, Hubner akhirnya angkat bicara dan mengatakan jika dirinya tak tahu apa-apa. Tolong berhenti menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang tengah terjadi. Saya tidak melihat alasan mengapa kita akan mengganti kepala pelatih. Mari fokus pada kualifikasi ke kejuaraan dunia. Sementara itu, unggahan dari translator STY, JJ, justru seperti sedih karena mengupload foto kebersamaan punggawa Garuda dengan emoticon love. Dari sini kelihatan bagaimana kedekatan Sintayong dengan seluruh punggawa Garuda sedekat itu. Dengan digantinya pelatih baru, emang udah pasti bisa kembali menemukan pelatih yang akrab dengan para pemainnya. Bahkan terkadang seperti anak dan bapak loh. Sorotan sampai ke Korea Selatan, padahal STY dicintai. Isu yang berkepanjangan ini tentunya menyebar kemana-mana. Media-media Asia Tenggara hingga media asal Cochin di Korea Selatan juga menyoroti isu yang beredar. Mungkin sebelumnya, media-media Korea menyoroti STY karena sangat dekat dengan penggemar Indonesia. Tak jarang ada fans yang meminta foto dengan beliau. Kini siapa sangka, Cochin diisukan sesuatu yang gak enak. Media-media seperti Chosun Sport menulis Sintayong terguncang dari kebiasaan buruk dari Federasi Sepak Bola Indonesia dalam artikelnya. Jelas kebiasaan buruk yang dimaksud adalah kebiasaan banyaknya isu yang beredar ketika terjadi sebuah kekalahan. Selain itu, media lain seperti Never Sport juga menyoroti masalah yang sama.
Mereka memberikan dukungan untuk Coach Shin agar kuat menghadapi kondisi sekarang. Jadi itulah berbagai sorotan dari media luar yang pasti kini juga sedang jadi sorotan hangat, terutama di Korea Selatan yang tadinya kagum dengan Indonesia karena menghargai Coach Shin. Sekarang ternyata justru federasinya yang bermasalah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.